radhiyallahu ankum, man tabi'a waliyan fi tariqatihi fa innahu minhu. Wa fi yawmin minal ayyam qara'a qari' fi hadrati sayyidi maqra' minal Qur'an. Falamma wasala al-qari' ila qawlihi ta'ala faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Faqala sayyiduna radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha, faman tabi'ani wa asyara ila nafsihi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha fa innahu minni. Wa innal insan idza dakhala ala waliyyin min awliya'illah wa tabi'ahu fi tariqihi fa innahu minhu wa dakhil tahta ri'ayatihi wa nadharihi. Thumma khatar bi qalbi kaifa yaqdiru al insan yaqtadi bil wali fi jami' umurihi. Wa dzakartu ajzi wa taqsiri, faqala sayyidi nafa Allahu ta'ala bi asrarih mutakalliman ala dhalikal khatir alladhi khatara li wa mukashifan li, wa la yushtaratu annahu yatba'ul wali fi jami'i umurihi, falau tabi'ahu walau fi khaslah wahidah lakafa lidukhulihi tahta ri'ayatihi. Wal maqsud kulluhu at-ta'alluq wal mahabba wal i'tiqadul hasan ila akhir ma qala radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada suatu hari di hadapan Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqaf, ada satu orang membaca satu maqra' dari Al-Quranul Karim yang dibaca surat Ibrahim sampai pada ayat faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asaka fa innaka ghafurur rahim. Ini surat Ibrahim tepat di ayat 36. Perkataan dari seorang nabi yang mengatakan, siapa yang ikut saya maka dia termasuk di dalam golongan saya. Dan siapa yang bermaksiat kepadamu ya Allah, yang melanggar, maka sesungguhnya engkau zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Ketika dibacakan ayat ini, maka Al-Habib Abu Bakar memberikan isyarah kepada dirinya sendiri. Faman tabi'ani, jadi beliau mengisyaratkan kepada dirinya sendiri, siapa yang mengikuti saya fa innahu minni, maka dia termasuk di dalam golongan saya. Siapapun itu asal mau mengikuti saya, maka dia termasuk di dalam kelompok saya, termasuk di dalam golongan saya. Wa innal insana idza dakhala ala waliyyin min awliya'illah wa tabi'ahu fi tariqihi fa innahu minhu wa dakhilun tahta ri'ayatihi wa nadharihi. Siapapun seseorang yang ketika dia masuk ke dalam seorang wali min awliya'illah, di hadapan para wali, kemudian mengikuti tariqahnya, jalannya, maka dia termasuk dari golongan para wali itu, dan dia akan berada selalu dalam pandangan dan perhatian wali tersebut. Ketika Al-Habib Abu Bakar menyampaikan hal ini, si penulis yaitu Al-Habib Salim bin Muhammad bin Aqil, beliau berkata, ketika mendengar ungkapan Al-Habib Abu Bakar ini, terlintas dalam hati saya, bagaimana mungkin seorang yang bukan wali bisa mengikuti wali itu, bagaimana caranya? Apa mungkin orang selevel kita bisa mengikuti orang-orang wali?
begitu terlintas seperti itu langsung dikasyaf sama Habib Abu Bakar. Nah, Al-Habib Abu Bakar langsung menjawab yang ada di hati orang itu. Beliau tiba-tiba langsung berkata, tidak disyaratkan orang itu mengikuti wali pada seluruh urusannya. Seluruh ahwalnya wali itu tidak harus semuanya yang diikuti. Falau tabi'ahu walau fi khaslah wahidah la kafa. Seandainya cuma mengikuti satu saja dari kebiasaan wali itu sudah cukup. Tidak harus semuanya kita ikuti. Kalau semuanya mau diikuti ya berat, bukan kelasnya gitu. Nah, jadi orang itu kalau mengikuti wali, ikuti bidayahnya, jangan nihayahnya. Mengikuti bidayahnya, kalau nihayahnya, puncaknya tidak bisa ditiru. Wong sudah karomah, itu sudah tidak bisa ditiru. Karomah masa bisa ditiru? Yang bisa ditiru itu bidayahnya, permulaannya. Permulaannya bisa jadi wali itu seperti apa? Jadi kalau niru wali itu ya amalnya, ibadahnya, istiqomahnya, perjuangannya, qiyamul lailnya, itu yang ditiru. Nah, jadi orang kalau meniru wali bidayahnya insya Allah sara siddiqan. Tapi kalau mengikuti nihayahnya malah nanti jadi zindik. Ya, sara zindiqa. Nah, jadi mengikuti para wali itu cara yang paling ampuh adalah lakukan hal-hal yang bisa memancing mahabbatullah. Wali itu kan orang yang dicintai sama Allah. Nah, kalau kita mau dicintai sama Allah, lakukan hal-hal yang membuat Allah cinta kepada kita. Karena itu dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adza bi la u'idhannah. Jadi siapapun yang bertakarrub kepada Allah melalui amal-amal sunnah, selain sholat yang wajib, sholat sunnah. Kalau tidak bisa yang banyak-banyak, minimal rawatib, qobliyah, ba'diyah lakukan. Syukur-syukur kalau malam bisa ditambahi witir. Syukur-syukur kalau bisa ditambahi sholat duha. Dan seterusnya. Apalagi kalau bisa qiyamul lail, walaupun cuma 2 rakaat. Itu kebiasaan para wali-wali seperti itu. Amal-amal sunnah. Selain puasa Ramadan, puasa sunnah, Senin, Kemis. Kalau bisa puasa Daud, tidak bisa Senin Kemis, tidak bisa minimal puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, 1 bulan ambil 3 hari. Ayyamul Bid sunnah. Maka siapa saja yang banyak melakukan amal-amal sunnah, apapun itu, nanti lama-lama kata Allah Ta'ala, saya akan cinta kepadanya. Ketika saya sudah mencintai dia, saya yang akan jadi pendengarannya, saya yang akan jadi penglihatannya, saya yang akan menjadi tangannya, saya yang akan menjadi kakinya. Maksudnya apa? Pandangannya dijaga oleh Allah. Tidak akan memandang yang haram. Pendengarannya dijaga oleh Allah. Tidak akan mendengarkan yang haram. Karena tahta riayatillah. Kemudian tangannya dijaga oleh Allah, kakinya dijaga oleh Allah, sehingga tidak menyentuh, tidak melangkah kecuali kepada hal-hal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara kita meniru para wali-walinya Allah. Jadi sedikit demi sedikit, qadaman ala qadamin, kata Al-Imam Al-Haddad, wa madau ila qasdi sabili ila al-ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i, selangkah
demi selangkah asal dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan masuk dalam daerah para auliyaillah. Kita akan masuk dalam penjagaan dan nadhrah pandangan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala.